Simak video berikut ini. Ayo, hai tayo, tiap lambat, tayo selalu senang. Hai tayo, tiap kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Assalamualaikum teman-teman. Oke, sekarang saya mau tanya nih, apa yang kalian dapat dari video tadi? Video perjalanan dari Tayu sampai Kajen. Nah, tepat sekali. Kita bisa tahu dari video tadi kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, kan sudah tahu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa sih jarak, kecepatan, dan waktu itu sendiri. Jarak itu adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda itu berubah posisi. Kan seperti tadi ya, dari Tayu sampai Kajen. Dari sini dia berubah ke sini, itu adalah namanya jarak. Terus kecepatan, apa sih kecepatan itu? Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda-benda berpindah. Jadi dari mobil dari Tayu sampai ke Kajen itu kecepatannya seberapa sih? Terus dari waktu, sekarang waktu itu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. Dari Tayu sampai Kajen itu berapa lama sih kita sampai ke Kajen itu? Oke, sekarang kita akan belajar tentang satuan. Satuan dari jarak itu adalah kilometer, meter. Terus kalau kecepatan itu satuannya adalah kilometer per jam dan meter per detik. Sedangkan satuannya itu adalah jam, menit, dan detik. Sekarang kita akan belajar langsung ke contoh soalnya, konferensinya. Ini kita akan belajar tentang satuan panjang atau jaraknya. Yang pertama itu kan ini adalah tangga belajarnya gitu. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau kita ingin menjawab soal seperti yang nomor 1 ini, 5 km dijadikan dekameter. Kan di sini kilometer dan di sini dekameter. Kalau turun tangga 1 itu dikali 10. Kalau turunnya 2 berarti dikali 100. Jadi setiap turun itu dikalikan, nolnya itu tambah terus gitu. Kalau turun 1 berarti nolnya 1 itu jadinya 10. Kalau turun 2 nolnya 2 berarti jadinya 100, dan seterusnya gitu. Oke, kita akan lanjut saja di nomor 1, pembahasan nomor 1. 5 kilo jadikan dekameter. 5, terus dari kilo ke deka turun berapa? Coba kita hitung. 1, 2. Jadi kalau turun 2 itu dikalikan 100. Jadi sama dengan 500 dekameter. Jadi 5 km itu kalau dijadikan dekameter itu adalah 500 dekameter. Oke, seperti itu ya. Terus yang nomor 2. Maaf kalau tulisannya agak kelihatan. 4000 desimeter dijadikan hektometer. Sebaliknya, tadi kan kalau turun itu dikali 10,
Kalau naik itu dibagi 10. Jadinya dari sini, dari desimeter ke hektometer. Naik berapa dia? 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. 4000 desimeter dibagi, naiknya tadi kan 3, jadinya 1000 sama dengan 4 hektometer. Seperti itu ya. Jadi kalian paham kan? Intinya kalau ingin mengkonversi satuan itu kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang waktu. 1 menit itu ada berapa detik? Ya, betul sekali, ada 60 detik. Nah, kalau 1 jam itu adalah ada 60 menit. Nah, kalau 1 jam itu ada 3600 detik gitu ya. Kita lanjut saja langsung ke pembahasan soal biar kalian langsung paham. 2 jam ada berapa menit? Nah, tadi kalau 1 jamnya itu 60 menit. Nah, kalau 2 jam ada berapa menit? Nah, gitu kan. Jadi 2 jam 2 dikali 60 sama dengan 120 menit gitu. Kalau lagi ada soal 3 jam ada berapa menit? Berarti 3 dikali 60 jadinya 180 menit gitu. Sekarang kita lanjut ke nomor pembahasan di nomor 2, sama soal nomor 2. Sekarang pukul 10.27. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, itu kan. Sekarang itu pukul 10.27. Sekarang kita ubah yang 2,5 jamnya. 2 jam ditaruh di depan sini seperti biasa. Setengah jam, 2,5 jam berarti kan setengah jam. Setengah jam ada berapa menit? Berarti kan 60 menit dibagi 2 ada 30. Taruh belakangnya sini. Habis itu tinggal kita tambahkan. 7, 5, 2, 1. Jadi 2,5 jam yang akan datang itu adalah pukul 12:57 menit. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Untuk mengetahuinya kita akan mengetahui rumus dari jarak, waktu, dan kecepatan ini. Nah, ini rumusnya kita pakai rumus segitiga ajaib, yaitu S, V, dan T. S di atas, V-nya di bawah, dan T juga di bawah. Kalau S melewati ini garisnya, itu artinya dibagi. Kalau yang di bawah itu berarti dikali, disilang. Oke, selanjutnya keterangannya ini. S itu jaraknya, S jarak, dan T yaitu waktu, dan V-nya ini yaitu kecepatan. V-nya kecepatan. Ya, untuk mengetahui rumus dari hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan, kita
menggunakan nih ya kan rumusnya dari segitiga ajaib. Untuk misalnya untuk rumus dari jarak, bagaimana cara kita mengetahui jaraknya? Nah, gampang saja rumusnya. Nih, kita tutup S. S apa yang masih tersisa? V dan T. Maka kita tulis S sama dengan, ini tadi lambangnya V dan T. Berarti kalau di bawah dikalikan. Oke. V dan T. V kali T. Ini rumus jarak. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengetahui rumus dari kecepatan? Sama kayak tadi ya. V-nya kecepatannya dibalik, ditutup. Jadi apa rumusnya? Di atas sama di bawah. Berarti kalau melewati garis ini dibagi, berarti V sama dengan S per T. Ya, ini rumus dari kecepatan. Kalau untuk mengetahui rumus waktu bagaimana? Nah, benar sekali, T-nya kita tutup. Yang tersisa berarti apa? S dan V. Karena ada di atas dan di bawah, berarti dibagi. Rumus dari waktu untuk mencari waktu selanjutnya S per T, S per V untuk mencari waktunya ya. Nah, ini rumus dari hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan memakai segitiga ajaib, yaitu untuk mencari jarak, ini kita jaraknya mana tadi? S-nya ditutup, ya jaraknya masih V dan T. Kalau di bawah berarti dikalikan. Jadi rumusnya V kali T. Selanjutnya mencari kecepatannya, V-nya ditutup, apa ya masih S dan T. Karena di atas dan di bawah berarti tadi dibagi. Nih, untuk mencari kecepatannya. Selanjutnya untuk mencari T-nya tadi gimana waktunya? T-nya ditutup dan masih ada S dan V. Karena di atas dan di bawah berarti dibagikan. Nah, dibagi. Nah, jadi rumusnya T sama dengan S per V. Contoh soal. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Untuk menjawab soal tadi, nah kita akan menjawabnya dengan 3 langkah, yaitu D3. Yang pertama diketahui, yang kedua ditanya, yang ketiga dijawab. Apa saja yang diketahui dari soal tadi? Ya, benar sekali. Waktu apa lambangnya? T. Berapa waktunya tadi? 2 jam. Terus apalagi yang diketahui? Nah, benar sekali jaraknya yang diketahui, yaitu 90 km. Dua, yaitu ditanya apa yang ditanya dari soal tadi. Nah, kecepatan ya, lambangnya dari kecepatan yaitu V yang ditanyakan. Terus yang langkah yang ketiga yaitu dijawab. Kita ketahui dari rumusnya tadi, yang kalau yang dicari V, yang ditanyakan V, maka V-nya ditutup, maka yang masih yaitu S dan T. Karena atas dan bawah maka dibagi. Maka rumusnya V sama dengan S per T. Nah, S-nya berapa tadi jaraknya? 90 km. Dan T-nya 2 jam. Maka 90 dibagi 2, berapa hasilnya? 45 km per jam. Ini hasil dari kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Pak